sebagai JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional, yang artinya sebagai kiai dan sebagai santri, untuk menyampaikan argumentasinya kenapa kita harus memilih Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur ini. Bapak dan Ibu sekalian, tanggung jawab JKSN, mohon maaf saya sampaikan, di atasnya muslimat. Kalau muslimat, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa itu sebagai ketua umum. Tetapi kalau JKSN, beliaunya sebagai pendiri, pemerakarsa, dan yang menyelenggarakan kegiatan JKSN dalam momen-momen yang besar, beliaunya. Dulu memang saya, ya, tetapi sekarang beliau semua, mengingat memang saya harus berkonsentrasi di Mojokerto, namun walaupun demikian saya masih tetap menyisihkan waktu. Ketika ibu harus saya dampingi. Ya, ketika audiennya khusus, beliau minta saya harus mendampingi, saya dampingi, asal memang waktunya bisa dikondisikan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu kita JKSN ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada muslimah. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu mari kita bergerak, berjuang, tentu dengan argumentasi yang layak tersampaikan oleh JKSN. Pertama, kita ini, mohon maaf, endingnya nanti sampaikan kepada masyarakat bahwa hukumnya memilih Ibu Khofifah Indar Parawansa itu fardu ain. Lah, nyampe di fardu ain itu seperti apa? Mari nanti kita tahu. Mohon maaf, tidak sembarangan mengatakan fardu ain ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ditinjau dari petunjuk Al-Quran sudah jelas. Dari 3 kontestan itu Ibu Khofifah yang paling memenuhi syarat, paling baik dari sisi kualitasnya tinjauan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sungguh pemimpinmu itu adalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang menegakkan sholatnya, menunaikan zakatnya, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa beribadah dalam setiap langkahnya, ibadah yang dikedepankan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ditinjau dari ini, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita tidak bisa menilai seseorang itu dari imannya, karena iman adalah urusan hati. Tetapi ada ungkapan konkretnya dari iman, adalah ketakwaan. Nah, ungkapan konkretnya alladzina yuqimuna shalat, orang yang menegakkan sholat, orang yang beriman, yang iman tidak bisa dibaca karena itu urusan hati, konkretnya senantiasa menegakkan sholatnya. Bapak dan Ibu sekalian, dari 3 kontestan itu, Bapak Ibu sudah gamblang, Bu Khofifah itu bukan 5 waktu sholatnya, beliau seringkali sholat 100 rakaat, sudah terbiasa. Bukan itu, puasanya beliau 42 hari, 43 hari. Puasanya paling but. Puasa Nabi Daud kan tidak begitu. Ya, saum yaumin wa iftaru yaumin. Puasanya Nabi katanya Nabi. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini dari sisi penegakan sholatnya tidak bisa dibandingkan dengan 2 paslon yang lainnya.
ketika perspektif kita menggunakan perspektif Al-Quran. Wa yu'tuna zakata, dan menyampaikan zakatnya, mohon maaf saya tidak berlebih-lebihan. Zakat juga kita tidak bisa melihat secara jelas bagaimana zakatnya. Diam-diam memang orang mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Tapi ada indikatornya, apakah dia ahlus zakat, apakah dia orang yang biasa mengeluarkan zakatnya atau tidak. Indikatornya lemah. Indikatornya lemah. Orang yang dia tidak pernah mengeluarkan zakat, lemah. Wong bentuknya bukan zakat infak saja, dia mau mengeluarkan, apalagi zakat. Ini Bapak dan Ibu sekalian, sepengetahuan saya pernah mengatakan, ya, ukuran perempuan, orang terloman, mohon maaf, perempuan terloman yang pernah saya jumpai dalam kehidupan saya itu Bu Khofifah. Tapi waktu itu saya menyampaikan dan di dekat saya ada istri saya. Saya mengatakan belum pernah saya dalam kehidupan saya dinisbatkan kepada seorang perempuan, belum pernah menemui orang yang paling lemah, perempuan yang paling lemah kecuali Bu Khofifah dan istri saya dan istri saya. Tidak tahu lebih lemah mana, ya kira-kira yang lebih lemah istri saya. Ya, saya ditunjuk terus sama istri saya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, dinisbatkan kepada seorang perempuan luar biasa lemahnya dia. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, sudah dua, sholatnya sebagai tolok ukur keimanannya menang dari dua paslon yang lainnya. Zakatnya zakatnya yang tinjauannya konkretnya adalah loman dan tidaknya kalah dua yang lain. Ini Bapak dan Ibu sekalian, dari tinjauan Al-Quran. Wahum rabi'un, dan dia selalu bertakwa. Setiap langkahnya ketakwaan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, setiap langkahnya menyelenggarakan tadarus, setiap langkahnya menyelenggarakan sholat tarawih. Sholat tarawihnya 23 rakaat. Gerahadi Pak, Gerahadi belum pernah ada sholat tarawih 23 rakaat. Di zaman kepemimpinan Bu Khofifah 23 rakaat. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Wahum rafi'un. Setiap ada upacara mesti memperhatikan. Setiap ada acara-acara yang diselenggarakan oleh Bu Khofifah, mesti ada penyelenggaraan pemberian santunan kepada anak yatim. Pemberian santunannya tidak besar, tapi formalitas menempatkan penghormatan terhadap anak yatim itu